Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'd. Kaifa halukum ya anak-anak santri kelas 9. Semoga antum dalam keadaan sehat dan dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di hari Kamis. Insya Allah besok adalah hari dimana biasanya para santri itu bahagia, yaitu hari Jumat ya. Karena hari tersebut adalah yang pertama karena hari raya kaum muslimin, dan yang kedua karena ya hari Jumat adalah hari libur kita ya. Kemarin kita sudah bertemu dalam hadis Abdullah bin Umar, dan sekarang kita akan bertemu kembali di hadis berikutnya, yaitu hadis Abi Hurairah. Seperti biasa, insya Allah Ana akan membacakan dan menalkinkan terlebih dahulu. Setelah itu baru Ana jelaskan agar antum bisa paham. Sebelumnya Ana berharap antum sudah menyiapkan pulpen, pensil, dan buku untuk mencatat apa-apa saja yang penting yang perlu antum catat, agar nanti ketika waktu ujian antum bisa menjawab dengan benar, dan yang jelas juga agar bermanfaat untuk antum di kehidupan sehari-hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Afwan ya. Insyaallah ana bacanya yang pertama pelan, tartil. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbul kabiri syabban fi ithnataini fi hubbid dunya wa tulil amal, rawahu al-Bukhari. Ya, anak ulangi bacaannya lebih sedikit lebih cepat. Yang harapkan antum bisa melihat buku antum agar nanti ketika proses membaca dan menghafalnya antum tidak salah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbul kabiri syabban fi itnatain fi hubbid dunya wa tulil amal, rawahu al-Bukhari. Ya, sekarang Anda terjemahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, hati seorang yang sudah tua akan selalu hati orang yang sudah tua akan selalu berjiwa muda dalam dua perkara. Yang pertama, fi hubbid dunya, di kecintaannya terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjangnya angan-angan. Hadis riwayat al-Bukhari. Ya, pertama sekarang step pertama yang akan Anda jelaskan adalah sahabat yang meriwayatkan atau mendengar langsung, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lainnya, di antara seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Abi Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Umar, dan lain sahabat-sahabat yang lainnya. Orang yang paling banyak yang meriwayatkan hadis adalah Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Jadi jangan kaget jika kita ketika membaca buku hadis atau mendengar orang membaca hadis, paling sering kita dengar adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau ditanya siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah Abu Hurairah. Dan beliau ini adalah iqamah atau KTP atau tinggalnya adalah di kota Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasanya mungkin ada banyak beberapa orang mengetahui bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, akan tetapi dikit sekali di antara mereka mengerti siapa nama asli dari Abu Hurairah itu. Siapa nama aslinya? Antum catat, namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrun. Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi kalau ditanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, dan nama beliau aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Semoga Allah meridhoinya, berkata, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, la yazalu qalbul kabiri, hati orang yang sudah tua syaban, akan selalu berjiwa muda. Ya, jadi di sini adalah tua, di sini kata para ulama umurnya rentan antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kalau yang muda, yang syab itu
Jadi kalau udah tua tuh 60 sampai 70, kalau anak muda itu rentannya, syab itu rentannya dari ba'dal bulugh, setelah baligh ya. Ada yang bilang ciri-ciri baligh itu ada hilm atau mimpi basah, atau tumbuhnya bulu-bulu di beberapa tempat, dan ciri-ciri yang lainnya. Setelah itu sampai umur, ada yang bilang 40, ada yang bilang 45, ada yang bilang 50 ya. Jadi tapi yang dimaksudkan oleh Nabi adalah ada orang-orang yang memiliki umurnya sudah tua, tapi mereka jiwanya, perasaan mereka seperti muda. Ya, ada dalam dua hal atau dua perkara ini. Yang pertama, fi hubbid dunya, dalam kecintaannya terhadap dunia. Ya, jadi manusia itu kalau sudah cinta dengan dunia, dia akan lupa dengan akhiratnya. Rata-rata, kebanyakan, mayoritas seperti itu. Dan mereka biasanya hatinya pun sudah keras. Karena apa? Mereka cinta dan mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka tidak tahu, mereka tidak ingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan fana. Dan kehidupan yang panjang, nyata, abadi, sesungguhnya ada di mana? Ada di akhirat, setelah yaumul hisab, setelah Allah menghisab amal-amal kita. Makanya kebanyakan orang-orang yang hubud dunia itu lupa dengan mereka untuk melaksanakan kewajiban seorang muslim. Dan yang kedua adalah watulil amal. Mereka banyak berangan-angan ya. Biasanya kalau maksudnya apa Ustadz banyak berangan-angan, mereka itu terlalu ingin lebih, tidak merasa puas. Selalu ingin lebih, tidak merasa puas. Selalu berangan-angan, tidak bersyukur. Biasanya orang seperti ini, maksudnya bercita-citanya terlalu berlebihan. Ya, biasanya orang ini tuh lupa atas dengan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka biasanya juga orang-orang ini suka menunda-nunda untuk bertaubat. Nanti saja deh, ana pengen sukses dulu, ana pengen punya rumah dulu, ana pengen punya gedung dulu, ana pengen keturunan dulu. Tidak memikirkan taubat, padahal taubat itu bisa dilakukan setiap hari. Ya, makanya di sini dalam hadis ini, yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari ini memiliki kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Dan orang mengatakan bahwa Sahih Bukhari adalah hadis yang memiliki hadis-hadis yang paling benar atau paling sahih setelah Al-Quran. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Abu Hurairah atau memberikan wejangan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya adalah ada di situ Abu Hurairah yang mendengar bahwa kebanyakan orang-orang tua adalah mereka itu masih ingin mencintai dunia atau kecintaannya terhadap dunia dan masih berangan-angan. Nah, ini tanbih atau peringatan kepada kita semua bahwa kecintaan terhadap dunia dan berangan-angan yang berlebihan adalah hal yang buruk. Jadi ingatlah bahwa dunia ini adalah sementara dan kita akan pulang. Jadi jangan terlalu cinta terhadap dunia. Kita membutuhkan dunia untuk wasilah atau jalan menuju akhirat. Jadi dunia itu bukan segalanya, yang segalanya adalah akhirat. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama ibadah. Setelah itu baru kita mencari ma'isyah atau dunia. Dan yang kedua adalah angan-angan. Jangan terlalu berlebihan untuk berangan-angan. Jadilah orang yang bersyukur dan berusahalah menjadi orang yang baik atau tidak berlebih-lebihan. Jika antum memiliki pertanyaan atau tidak antum pahami dalam hadis yang ketiga ini, antum bisa langsung tanyakan ke ana. Sebelum ana akhiri, ana berharap antum bisa mengirimkan video, bukan video, maksudnya rekaman suara hadis yang pertama, yaitu hadis Ibnu Abbas yang berbunyi ni'matan maqbunun fihi makathirun. Ana harap antum menghafalnya dan antum storekan via voice note dan kirim via Japri ke ana. Ya, itu tugas antum untuk hari ini. Antum voice note, antum rekam, antum menghafal untuk setoran hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas yang berbunyi ni'matan maqbunun fihi makathirun minan nas.
Setelah itu kirim ke Japri ke Ana, dan insya Allah Ana akan catat siapa-siapa saja yang sudah menyetorkan hadis tersebut. Dan insya Allah hadisnya pendek dan mudah. Sebelum penutupan, mari kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.